Ya, kita hari ini akan masuk materi buku besar. Tadi sudah dijelaskan, buku besar ini rangkaian dari siklus akuntansi dari proses sebelumnya. Proses sebelumnya adalah jurnal umum. Masih ingat kan debit kredit caranya gimana? Itu kepakai terus loh. Ya, jangan sampai dilupakan. Dilupakan mantan aja kali ya dilupakan. Oke. Rada garing ya, Dek ya. Oke, buku besar merupakan buku yang berisi perkiraan-perkiraan. Perkiraan di sini adalah akun atau rekening. Yang kemarin itu loh, Dek, yang banyak banget. Misalnya kas, pendapatan, kemudian ada piutang, ada utang, ada modal. Nah, itu namanya perkiraan atau rekening. Yang mengikhtisarkan pengaruh adanya transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun seperti ini aset, kemudian ada kewajiban atau liabilitas, kewajiban atau liabilitas. Bentar, ini kok salah ketik. Nah, liabilitas dan ekuitas. Nah, di dalam pembukuan akuntansi, pencatatan buku besar disebut dengan posting. Nah, tadi sudah disebutkan ya. Pemindahan dari jurnal umum ke buku besar namanya posting. Karena buku besar adalah pemindahan akun atau sering dikenal dengan istilah posting dari jurnal umum. Jadi pencatatan buku besar adalah setelah jurnal umum. Tahapnya adalah setelah membuat jurnal umum, kalian bisa membuat buku besarnya. Nah, itu gimana nanti? Berarti dasarnya adalah jurnal umum yang kalian susun. Jadi dari awal kalau misalnya jurnal pencatatan jurnal itu udah ada miss-nya, berarti nanti ke belakangnya sampai nanti di siklus paling akhir, tahapan paling akhir dia akan salah. Jadi ketika di awal kalian harus cek terus tuh, dicek dulu apakah itu sudah benar atau belum. Berkali-kali dicek. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, ada penggolongan akun, yaitu ada dua kemarin, ada akun real atau real account, dan ada akun nominal atau nominal account. Nah, akun real ini adalah akun-akun yang terdapat dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Misalnya ada 3 HUM yang ada di persamaan dasar akuntansi, atau aset, utang, dan modal. Nah, kemudian ada akun nominal atau nominal account, itu adalah akun-akun yang terdapat pada laporan laba rugi. Misalnya seperti pendapatan dan beban, kalau di perusahaan dagang besok ada penjualan, terus ada harga pokok penjualan. Nah, lanjut. Nah, fungsi buku besar, ada 4 fungsi buku besar. Yang pertama, sebagai alat untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal umum. Nah, kemarin sudah dicontohkan sedikit kan, transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum nanti diringkas di buku besar. Kalau kemarin contohnya pakai template yang T namanya. Nanti kita belajar ada template T dan ada yang kita pakai itu Staffel. Nah, yang kedua, ada sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan. Nah, setelah dicatat atau dipindahkan, diringkas data transaksinya, nanti digolongkan ke data keuangannya ini masuk ke kelompok apa aset, masuk ke kelompok utang, atau masuk ke kelompok modal. Nah, yang ketiga, sebagai dasar penggolongan transaksi yang ada atau telah dicatat dalam jurnal. Nah, jurnal-jurnal transaksi kalau di real di perusahaan itu transaksi nggak cuma 30 sehari satu transaksi ya, Dek ya. Tapi bisa dalam 1 bulan itu bisa ratusan, bahkan bisa lebih banyak lagi. Nah, itu nanti akan digolongkan transaksi tersebut. Setelah dicatat dalam jurnal, baru digolongkan ke buku besar. Kemudian yang keempat, sebagai bahan atau informasi untuk menyusun laporan keuangan. Nah, hasil dari buku besar ini nanti akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan, karena nanti kita bisa lihat nih saldonya untuk bulan September kemarin berapa sih kasnya sekarang perusahaan, misalnya kemarin Nur Teknik, nah itu tinggal berapa kasnya, terus tinggal piutang kita tuh kemana, berapa sih totalnya di akhir bulan. Nah, itu nanti digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Nah, ini bentuk-bentuk buku besar. Tadi udah ada yang saya sebutkan. Ada bentuk T. Nah, buku besar yang ini bentuk T adalah bentuk yang paling sederhana dan paling banyak digunakan karena gampang dan ringkas.
Nah, ini digunakan untuk keperluan analisis transaksi dan keperluan menjelaskan mekanisme penggunaan akun dalam pelajaran akuntansi. Jadi ini kalau bentuk T ini kebanyakan untuk oret-oretan. Jadi kayak untuk ilustrasi. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ada bentuk skontro. Nah, skontro ini adalah buku besar berbentuk sebelah menyebelah atau disebut dua kolom. Nah, biasanya kalau ada teori yang keluar nih, skontro itu berapa kolom? 2 kolom. Nah, buku besar ini merupakan buku besar bentuk T yang lebih lengkap. Jadi dikembangkan lagi, T-nya itu menjadi bentuk tabel. Nanti kita lihat bareng-bareng. Nah, kemudian yang terakhir adalah bentuk stafel, ini paling lengkap. Nah, buku besar berbentuk stafel ini ada nanti informasi halaman atau ketika memindahkan dari jurnal ke buku besar itu nanti dicatat. Ini saldo, misalnya transaksi tanggal 5 ada penambahan kas itu dari buku besar halaman berapa. Nah, kemarin kan di buku besar itu harus dikasih halaman di pojok kanan atas. Nah, kemudian ada saldonya. Kalau di sini saldo di sebelah debit dan kredit. Nanti kita lihat. Nah, ini berhubungan dengan saldo normal yang kemarin. Nah, itu ya. Ada 4 kolom kalau ini. Lajur saldo lengkap. Nah, ini contohnya untuk bentuk T. Nah, catatan dalam buku bentuk T di atas juga sering disebut mencatat dalam rekening buku besar. Maksud dari rekening di sini adalah catatan tiap-tiap bagian komponen keuangan perusahaan. Jadi, kalau nanti diminta untuk membuat buku besar, setiap akun dia mempunyai rumah sendiri. Jadi, nanti kalian misalnya dalam jurnal itu mempengaruhi 10 akun, kalian harus membuat 10 buku besar, 10 rumah buku besar. Kalau di sini contohnya kas dibuatkan T sendiri. Nah, misalnya di sini kiri itu sebelah kiri itu debit dan sebelah kanan itu kredit. Itu ya. Nah, nanti kalau perubahannya di sini misalnya ada saldo awal, kalian harus ditulis dulu saldo awalnya. Nah, saldo awal kas berarti ada di sebelah debit, berarti tulis di sebelah sini, baru transaksi-transaksinya ini lebih ringkas. Total debit berapa, total kredit berapa, karena banyak yang di debit, berarti debit kurang kredit. Ada di sebelah debit 4.300.000. Itu ya, nanti kita belajar transaksinya. Nah, kalau untuk buku besar bentuk T, di sebelah debit itu bisa digolongkan ketika ada transaksi yang pertama itu untuk bertambahnya rekening harta atau aset. Jelas, kalau rekening harta atau aset mesti bertambah di sebelah debit. Kemudian berkurang untuk rekening kewajiban. Itu kalau ada utang dibayar berkurang kan di sebelah debit juga. Kemudian berkurang untuk rekening modal atau capital account. Jadi kalau modal berkurang misalnya diambil untuk prive, nanti bisa atau ada kerugian berarti itu di sebelah debit. Nah, kemudian untuk buku besar bentuk T yang perubahannya itu ada di sebelah kredit, itu ketika rekening harta atau aset itu berkurang. Jelas, aset berkurang nanti di sebelah kredit. Kemudian ketika ada utang bertambah, jelas di sebelah kredit. Nah, ini termasuk saldo normalnya kalau bertambah di sebelah kredit. Ini untuk kewajiban. Nah, ketika bertambah pada rekening modal, itu juga di sebelah kredit. Kemarin sudah kita pelajari ya. Nah, ini untuk contoh tabel atau contoh template untuk buku besar berbentuk skontro atau 2 kolom tadi. Nah, di sini mesti ada judul rumahnya apa atau rekeningnya apa. Kas. Untuk akun number itu adalah akun yang kemarin kita pelajari untuk membuat nomor akun. Nah, kalau di sini jadi perusahaan itu bisa membuat nomor akun sendiri dengan panduan yang kemarin kita pelajari, Dek. Jadi kalau di sini dia dinamai diberi nomor 11 satu-satu. Nah, untuk yang skontro itu ada di sebelah kiri itu ada tanggal, kemudian ada keterangan, ada referensi dan debit setelah kredit. Ini hampir sama dengan T, cuma perluas lagi ada keterangan dan tanggalnya lebih ada ruangnya lagi. Nah, di sini keterangan bisa diisi dari transaksi apa. Misalnya dari saldo awal dulu. Saldo awal, setoran modal Arif. Referensi ini diisi di itu dari halaman berapa. Berarti kalau misalnya setoran modal awal kan kalau kas kan bertambah, dia ditulis sebelah debit 80 juta. Jadi dasarnya dari jurnal umum. Kemudian ini untuk yang berbentuk stafel, jadi lebih lengkap.
Contohnya ini ada akun kas masih sama. Kemudian ini misalnya di tanggal, kita isi tanggal 1 September. Ini ada keterangannya saldo awal. Nah, dia ada transaksi, bukan transaksi, setoran awal aja. Sorry. Jadi biar ada transaksinya. Ini setoran awal, setoran modal awal. Setoran modal gitu aja. Nah, dia kalau setoran modal kan kasnya bertambah kan? Kas bertambah sebelah debit. Nah, ini kita lihat dari jurnal umumnya, debit di sini. Berarti saldonya ini untuk transaksi. Kolom ini adalah untuk kolom transaksi. Nah, kolom ini untuk kolom saldo. Jadi debit kreditnya ada dua. Ada di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan. Untuk yang kiri itu karena ada transaksi, kalau yang sebelah kanan itu saldo. Nah, berarti tinggal dipindah aja. Setoran awal, setoran modal itu ada di debit, berpengaruh di kas sebelah debit, 30.000, kita pindahkan ke saldonya. Karena ada penambahan 30.000, berarti saldo kas ada 30.000. Misalnya ini tanggal 2 September, ada penerimaan jasa misalnya. Nah, kok ini kredit. Misalnya ini membayar hutang. Membayar hutang di tanggal 2. Nah, membayar hutang berarti pengaruhnya kan kasnya ke kredit kan. Kita lihat dari jurnal umumnya nih, karena nggak ada jurnal umumnya. Pengaruhnya ke kredit berarti masuk ke kolom transaksi. Di sebelah sini kredit. Kemudian kita lihat lagi. Nah, kalau misalnya ada saldo 30.000, kemudian ada di sebelah debit kan saldonya, ada transaksi kredit di 20.000, berarti saldonya tinggal berapa? Debit dikurangi kredit 10.000. Gitu ya. Di sebelah mana? Sebelah debit. Jangan salah nulis di sebelah sini ya. Nah, kalau misalnya ini dari sisi kasnya. Kalau modal berarti saldo normalnya di sebelah apa? Misalnya transaksi tanggal 1 September tuh. Ini akun modal. Akun modal. Terus ada transaksi setoran modal. Itu kan sebelah kredit ya. Berarti kalau modal disetor, berarti saldonya di sebelah mana? Nanti ditulisnya. Setoran awalnya. Ditulis sebelah debit apa kredit sini? Pusing nggak? Kalau rumah modal, akun modal, berarti nanti saldonya ditulis sebelah kredit 30.000 karena dia setoran awal, setoran modal awal. Kasnya debit, kreditnya modal. Jelas nanti saldonya di sebelah kredit. Kemudian misalnya tanggal 3 ada prive. Prive debit 500. Berarti saldo modalnya ada berapa? Sorry, ini 5.000 aja. Saldo modalnya ada berapa? 25. Iya, 25 debit atau kredit? Saldonya. 25.000 saya tulis di saldo D atau K? Biasanya yang bingung itu tuh. Dulu aku punya modal di sebelah sini, 30.000 sebelah kredit. Kemudian ada transaksi debit 5.000. Berarti modalku kredit ketemu debit dikurangi. Kalau beda dikurangi, kalau sama ditambah. D ketemu D ditambah, K ketemu K ditambah. Kalau K ketemu D atau D ketemu K, berarti dikurangi. Berarti saldo modalku ada berapa tadi? 25.000, sisi mana? Banyakan di mana saldonya? Kredit atau debit? Di kredit, Bu. Yes, kredit. Berarti di kredit di sini 25.000. Ada yang bingung sampai sini? Kenapa kok di kredit 25.000? Karena dulu saldonya itu modal 30.000 di sebelah kredit, terus karena ada transaksi debit, berarti berkurang modalnya. Tinggal 25.000 karena banyak di sebelah kredit atau saldo normal modal itu di sebelah kredit, berarti tetap ditulis di sebelah kredit. Gitu ya, untuk contoh kasusnya. Nah,
Ini ada membukukan jumlah angka dari jurnal ke buku besar. Nah, posting tadi udah dijelaskan memindahkan angka-angka yang ada di jurnal ke dalam rekening buku besar. Caranya udah diberikan contohnya ya, dengan memindahkan tiap-tiap jumlah dalam kolom debit jurnal kepada sisi debit rekening, dan juga memindahkan kolom kredit jurnal kepada sisi kredit rekening. Jadi dipindahkan, kalau yang di jurnal kasnya debit, berarti dipindahnya di buku besar juga debit. Kalau di kasnya itu sebelah kredit, berarti dipindahnya di transaksi di bagian buku besar juga kredit. Kemudian dari judul jurnal selanjutnya akan diketahui pemasukan ke rekening yang mana. Debit dan kredit harus dimasukkan dalam urutan sebagaimana yang muncul dalam jurnal. Jadi di postingnya itu per tanggal. Jangan dipilih misalnya kas dulu mana dipindahkan. Nanti takutnya ada yang miss. Jadi per tanggal. Misalnya tanggal 1 kas sama modal, kasnya debit, modalnya kredit dipindahkan ke buku besarnya. Kemudian dengan prosedur ini diharapkan akan mengurangi kemungkinan membuat kesalahan di dalam melakukan posting. Nah, ini langkah-langkah posting tadi ya. Pertama, tanggal dulu, tanggal kejadian. Kemudian yang kedua, jumlah akun debit kreditnya tadi. Kas, misalnya tadi kas sama modalnya. Terus yang kedua, nomor kode akunnya ke dalam lajur referensi. Sorry deh, tadi kode akun ke referensi. Terus kemudian catat halaman jurnal ke dalam lajur referensi buku besar. Nanti kalau misalnya nggak ada nomor akun, ya udah nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemudian penjelasan singkat dalam keterangan. Misalnya itu sumbernya jurnal dari apa, transaksinya setoran modal kah, utang bank kah, dan sebagainya. Nah, ini contoh proses postingnya tadi udah dijelaskan ya. Misalnya ini dari jurnal umum yang mempengaruhi kas di sebelah debit dan pendapatan di sebelah kredit. Kita langkah yang pertama dulu pindahkan tanggalnya. Ini jangan lupa kalau kas pendapatan berarti kalian harus menyiapkan rumah kas dan rumah pendapatan. Kita lihat yang pertama dulu. Kita ada di rumah kas dulu. Pindahkan tanggalnya dulu, tanggal Oktober 2008. Kemudian referensi diisi dengan halaman jurnal. Kalau dari halaman jurnal halaman pertama berarti di sini nanti halaman 1. Berarti ini ditulisnya di halaman 4. Kemudian karena kas ini referensi yang dijurnalkan isinya bisa nomor akun atau dikosongkan nggak apa-apa. Nah, ini misalnya kas itu ada debit 340.000. Berarti masuk ke transaksi kas 340.000 sebelah debit. Saldonya balance atau saldo itu berarti 340.000. Ini saldonya yang cuma satu kolom. Jadi tidak ada debit kreditnya. Berarti kalau di balance ini kalau misalnya ada D atau K, kalian tulis apa? 340 itu di debit atau di kredit? Debit atau Debit. kredit? Yes, debit. Berarti ini sebelah debit. Karena dia kas masuk ke aset. Terus yang kedua, karena jurnal yang pertama itu mempengaruhi satunya adalah pendapatan, kita buatkan rumah pendapatan juga di sini. Pendapatan, terus kita pindahkan dulu tanggalnya, misalnya deskripsinya adalah menerima uang dari pelanggan. Berarti ini pendapatan misalnya deskripsinya. Ini juga pendapatan jasa. Untuk halaman masih sama, masih dalam jurnal di halaman 4. Kemudian karena ini pendapatan itu sebelah kredit, dari jurnalnya kita pindahkan juga sebelah sini. Kredit 340.000. Terus dipindah ke balance-nya atau di saldonya. Dia berarti sebelah debit atau kredit? Kredit. Ya, kredit. Paham ya sampai sini ya? Bisa? Nanti kita praktek sama-sama. Nah, ini udah ya kemarin ya di saldo kode rekening dan sebagainya kita udah pelajari. Ini sudah, utang juga udah, nanti bisa dibaca sendiri. Terus kita akan latihan. Nah, posting untuk jurnal. Nah, ini contoh kasusnya aja. Nah, cobain ini dari jurnal tapi belum di jurnal, transaksi tapi belum di jurnal. Ini pemindahan buku besarnya nanti bisa dipelajari sendiri.
Karena ini belum dari jurnal, jadi agak susah nanti kita menjelaskannya. Nanti kita pakai jurnal yang kemarin aja. Gitu? Ada pertanyaan? Belum? Kita masuk sebentar ke... kita sampai jam berapa ya? Untuk sebelum istirahat? Jadwalnya. Sampai jam berapa? Sebelas berapa? 55 atau 11 berapa? Bentar, Dek. Ini di kampus apa di rumah ya kalian, Dek? 11.55, Bu. Oh, 55 ya. Oke. Nanggung banget. Kita istirahat dulu aja ya. Nanti takutnya kepotong ini kasus-kasusnya. Nanti kita ketemu lagi jam berapa? 12.45. 12.45. Oke. Silakan kalian boleh istirahat. Jadi untuk sekilas teorinya tadi seperti itu. Nanti kita latihan langsung ke soalnya supaya lebih gampang. Oke, nanti sampai jumpa jam 11.45 ya. 12.45. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Assalamualaikum.